Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawan di channel Wawan Relawan. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan memilih topik yaitu memahami sejarah kebudayaan Islam di Indonesia dan serta peninggalannya. Kenapa saya memilih topik ini? Karena di sini menurut saya pribadi menarik sekali karena di sini ada beberapa versi di mana kapan masuknya Islam di Indonesia, itu ada yang menyebutkan sebelum abad ke-7, ada yang menyebutkan abad ke-7, dan mungkin ada juga jauh ke belakang, sebelum agama-agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, Islam telah masuk di Indonesia. Di sini menurut Thomas Walker Arnold, cukup sulit untuk menentukan kapan tepatnya agama Islam masuk ke Indonesia. Namun, sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk pada abad ke-7 Masehi, maksudnya gitu ya. Orang-orang Ceylon kemudian mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang-orang Cina hingga pada pertengahan abad ke-8. Orang Arab telah mengembara hingga ke Kanton Cina. Ketika Islam masuk ke Indonesia, sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Akan tetapi, perkembangan dari dakwah baru dimulai pada abad ke-11 dan abad ke-12. Maka artinya, dakwah di Nusantara memang telah merentang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Nah, di sini ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Teori India mengungkapkan bahwa agama Islam di Indonesia datang dari wilayah India, yaitu Gujarat. Lalu, kapan kira-kira periode datangnya agama Islam di Indonesia? Diperkirakan pada abad ke-13 oleh para pedagang Muslim yang asalnya dari India. Nah, di sini para pedagang dari Gujarat India, dia berdagang hingga ke Indonesia ya. Dan ini menurut Snodgrass, alah tulisannya apa ini? Lalu apa bukti dari teori kebenaran tersebut? Nah, di sini tentunya ada beberapa bukti. Salah satunya yaitu ditemukannya sebuah peninggalan berupa batu nisan yang ditinggalkan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Dan batu tersebut memiliki karakteristik yang sama seperti dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Jadi batu nisan yang ditemukan di Indonesia itu bentuknya entah tulisannya itu sama dengan yang ada di Gujarat ya. Selain itu, makam dari milik salah satu wali Songo bernama Maulana Malik Ibrahim juga memiliki karakteristik batu nisan yang sama dengan makam Sultan Malik Al-Saleh. Jadi di sini salah satu makam Wali Songo yang bernama Maulana Malik Ibrahim ini bentuk nisannya itu sama. Berarti kemungkinan beliau ini berada hidup di masa-masa rentangnya ya hampir samalah dengan makam Sultan Malik Al-Saleh. Oke. Dan bukti yang lain, selain bukti berupa peninggalan makam, ada bukti lainnya dari teori India. Bukti lain berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo, yaitu seorang pedagang yang berasal dari Venesia yang berkunjung ke daerah Periak Aceh di tahun 1292. Dalam laporan Marco Polo tersebut disebutkan bahwa ada suatu komunitas muslim yang baru saja didirikan di Perlak oleh para pedagang mur ya, pedagang mur. Apabila diperhatikan lebih jauh, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi pada abad ke-12 di berbagai belahan dunia lain, seperti contohnya dengan asumsi bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Maka pada abad yang sama pula, di bawah kepemimpinan seorang Genghis Khan, bangsa Mongol telah berhasil dan menguasai sebagian besar wilayah di Asia. Jadi ini bisa dikatakan sejaman dengan Genghis Khan ya. Kerajaannya kemudian membentang dari Samudra Pasifik hingga ke wilayah Eropa atau tepatnya saat ini bernama Hongaria. Dari teori India tersebut kemudian muncul teori Arab atau teori Mekah
yang membantah bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui India. Berikut penjelasannya. Dan di mana teori ini membantah teori yang pertama, ya. Teori Arab menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara sudah dari abad ke-7, jauh lebih awal dibandingkan teori India. Menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara disebabkan oleh kedatangan para pedagang Arab yang memiliki tujuan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan di sini ada tokoh yang menyebutkan teori tersebut, salah satunya yaitu Buya Hamka. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 97. Jadi kalian kalau penasaran ingin tahu lebih jelasnya teori Arab ini atau teori Mekah, bisa beli bukunya Buya Hamka pada yang berjudul Sejarah Umat Islam di Indonesia, ya. Buya Hamka ini mengemukakan bahwa masuknya Islam di Indonesia memiliki bukti yang sumbernya adalah naskah kuno dari Cina. Dan isinya menyebutkan bahwa ada sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Sumatera pada tahun 624 Masehi. Tidak hanya itu saja, di sebuah daerah bernama Borus yang saat itu berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, ditemukan sebuah batu nisan dengan nama Syah Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Pada era yang sama pula, munculnya agama Islam pertama kali di Arab memang memiliki periode yang sama dengan teori Mekah ini. Jadi, kalau menurut berdasarkan dari teori Mekah ini, dari salah satunya dari Buya Hamka ini, bahwa Islam itu masuk di Nusantara itu ya hampir berbarengan dengan semasa Nabi Muhammad masih hidup, ya, disebarkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Nabi ke Nusantara, salah satunya di kota Borus, ya. Terus di sini ada teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori ketiganya masuk agama Islam ke Indonesia adalah teori Persia. Teori satu ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Husain Jayadiningrat. Menurut teori Persia, asal-usul hadirnya agama Islam di Nusantara bersumber dari wilayah Persia pada abad ke-13. Menurut teori Persia, kebudayaan agama Islam di Indonesia dan kebudayaan Islam yang ada di Persia memiliki banyak kesamaan. Bukti yang terlihat adalah beberapa dari acara Tabot yang ada di daerah Bengkulu dan Tabuik yang ada di Sumatera Barat yang biasa diadakan pada tanggal 10 Muharram dan memiliki kemiripan dengan salah satu ritual yang ada di Persia. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri ya, guys. Persia itu kalau sekarang itu mungkin Iran dan Irak ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa kebudayaan terutama ini ya, ini salah satu organisasi terbesar di Indonesia itu mempunyai budaya-budaya yang hampir sama dengan orang-orang yang berada di Irak dan Iran yang mereka itu salah satu golongan tertentu ya. Ya mungkin kalau di dunia itu golongan minoritas, tapi kalau di dua negara ini dia salah satu golongan yang mayoritas. Saya nggak ingin menyebutkan golongan apa itu, cuman organisasi di Indonesia itu mempunyai beberapa kebudayaan yang sama dengan di Persia ya. Kalau sekarang namanya negara Iran dan Irak ya. Oke, teori yang terakhir yang keempat yaitu teori Cina. Di mana ajaran agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada sekitar tahun 618 Masehi hingga 905 Masehi. Dan ajaran agama berasal dari Madinah. Dan ajaran agama Islam dibawa oleh seorang panglima muslim bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah dan berada pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Jadi tahu sendiri Utsman bin Affan salah satu khulafaur rasyidin dan Sa'ad bin Waqqas itu termasuk bisa dibilang sahabat Nabi juga, Sa'ad bin Waqqas ya. Kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi karena beliau ini berada di pemerintahan Utsman bin Affan, salah satu khulafaur rasyidin yang kemungkinan besar beliau ini bisa dibilang sahabat Nabi ya. Seandainya beliau tidak sahabat Nabi, mungkin bisa dikategorikan tabi'in, seorang tabi'in ya.
bisa, mungkin kita berbagi sharing, kalau salah bisa dikoreksi. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menganggap bahwa agama Islam di Nusantara datang dari salah satu wilayah yang menjadi pusat dari dakwah agama Islam, yaitu di daerah Kanton Cina. Ya, ini ada beberapa teori, yaitu ada 4 teori ya. Teori yang terakhir ini disebutkan para pendakwah yang telah lama ada menyebarkan ajaran agama Islam ke Nusantara, terutama di daerah Palembang, dan banyaknya para petinggi dari Kesultanan Demak hingga Wali Songo yang berasal dari keturunan etnis Cina, menjadi salah satu bukti dari teori Cina ini. Dan saya rasa di sini hanya masalah waktu saja sih. Pada intinya bahwa di Indonesia pada saat ini Islam memang ada, dan sebagian besar Indonesia beragama Islam, dan dari beberapa teori di sini ada bukti yang bisa dibuktikan ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, dan dari teman-teman kalau ada masukan bisa sharing ke saya, karena di sini saya juga masih belajar, dan apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.